Halo Bu, dengan nama siapa? Saya. Ya, Mulai. guru apa di sini deh? Guru BK dong. Ya. Menurut apa yang terlintas pertama kali di benak Ibu sekalian ketika mendengar kata HAM, hak asasi manusia? Hak asasi manusia lebih ke kayak hak dia untuk hidup dan hak dia untuk mendapatkan hal yang sama dengan manusia yang ada. Apakah semua orang pantas mempunyai HAM, sekalipun orang tersebut melakukan kejahatan atau hal yang di luar norma? Hak yang tepat mendapatkan hak asasi manusia berarti kan berdasarkan juga dengan punishment yang memang berlaku untuk kesalahan tersebut. Apa peristiwa belakangan ini yang berhubungan dengan HAM? Ada nggak misalnya kasus-kasus gitu? Mungkin banyaknya tentang HAM ini lebih ke kayak kasus-kasus yang disimak sih kayak ada kasus dia tuh pernah membunuh orang terus tiba-tiba langsung divonis bebas begitu aja. Nah sebenarnya kan itu memang hak asasi manusia ya, tapi kan mungkin punishmentnya nggak sesuai, tapi dia kadang-kadang mengatasnamakan HAM gitu. Udah, makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Nah, Pak, jadi apa yang terlintas pertama kali di benak Bapak ketika mendengar kata HAM? Asasi manusia ada komisi HAM gitu ya, nah itu bohong. Nah, terus apakah semua orang pantas yang mempunyai HAM? Ya pantas aja yang CCTV itu kan ya setiap manusia ya Jadi kayak orang yang jahat banget sekalipun punya HAM. ya gimana konteksnya kan, kalau dasarnya ya setiap orang yang punya hak asasi manusia, tapi kan konteksnya apa dulu, kalau memang dia ini jahat buat dia punya hak manusia yang masih bisa. Terus yang terakhir, kegiatan apa saja yang berhubungan dengan HAM? Menurut Bapak kayak apa aja? Misal saya demo atau Kayak gitu perhatian juga, ada yang misalnya apa yang kemarin lepasin gitu kan, Kontennya juga nggak mau pergi sih. Tadi kabur sebut Pak. Atau aja dia kabur. buat untuk dari ini sendiri juga pakai bisa ini surat aja di pengadilan biar lebih juga bisa. Misal dari Jadi Sumatera. di masyarakat juga bisa. kantor pos Pramo Aku pernah ngirim surat dia nyampe orang. Gimana tadi pantunnya Mi? Lupa matiin gas, rumahnya kebakar. Dapat Nabil kalau jadi orang harus sabar. Bukan pantunnya itu aja. Pantun BKM. Sebelum belok nyalain lampu sen. Cakep. Kembali lagi di pelajaran PPKN. Wish. Terima kasih Hilmi dari atas pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya bersama teman-teman saya di sini. Nama saya Muhammad Ali Famijati dari 11/4 23. Ini Hilmi Ganim Surya Wicaksono absen 19. nih Dafa Nabil Bang. Kami akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau disebut juga dengan HAM. Ini. Nah, sini sebelumnya bakal kalian tahu apa itu HAM? Ya, nggak tahu. Oke, nanti akan saya kasih paham. Gitu guys. Oke. Sampai mana sih? Sampai mana sih tadi? Apa itu HAM? Saya Oke. akan kasih paham. Jadi tujuan, ayo sambil jalan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk yang pertama meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep hak asasi manusia, lalu membentuk kesadaran siswa tentang pentingnya menghormati dan melindungi HAM, dan yang ketiga untuk mendorong siswa untuk aktif dalam memperjuangkan dan menegakkan HAM. Mantap. Setelah ganti dulu setnya. Nah, di sini adalah yang saya akan mempresentasikan tentang bagian 1 yakni pengenalan HAM. Jadi pengenalan HAM, kita lihat dari pengertiannya dulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia. Hak asasi asap motor, manusia cuy. adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut John Locke, individu sesuai dengan kodratnya adalah makhluk bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrat, hak kodrat yakni hak hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memperoleh atau memiliki kekayaan, yang dimana hak ini tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak. Gua akan nabrak kan? Nah, Lalu menurut Profesor Darji Muammardo Profesor Darji Darmo Diharjo, hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar di bawah manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban yang lain. Maka dari itu, pengertian dari hak asasi manusia dia itu bersifat kodrati, yakni dimiliki oleh semua orang, berlaku dimanapun dan kapanpun. Dah. Lah belum, ayo kamu. Nah, maka dari itu, hak asasi manusia adalah hak dasar dan fundamental yang dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali. Duh gerimis. Kalau hujan kita lari ke rumah ya? Laptopnya mana? Dibawa atau kamu? Taruh sini. Sejarah HAM di dunia. Sebenarnya ini adalah sejarah singkat karena sebenarnya sejarahnya itu panjang. Ini buku aku kan. Ya, ini buku. Oke. Pada masa jalan. Oke, nama piagam bank pertama adalah Magna Carta pada pemerintahan Raja John Lockhart Inggris, yang dimana tahun 1215, dimana dia itu isi dari piagam ini adalah mengurangi kekuasaan raja secara absolut, yaitu mencakup rakyat Inggris rakyat Inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil terhadap rakyat, lalu menuntut agar raja dihukum atau didenda berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Lalu menuntut raja untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat dan menuntut raja untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyat. Lalu ada Petition of Right pemerintahan Charles I Inggris 1628. Pajak yang ini isinya adalah pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah dalam keadaan damai. Oke. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. Lalu dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum praktek. Lalu ada Habeas Corpus Act atau pemerintahan Charles II Inggris 1679, di mana seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Lalu alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Lalu ada Bill of Rights pemerintahan William ketiga 1689, yang dimana kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, lalu kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, lalu pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen, lalu hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing, lalu parlemen hak untuk mengubah keputusan aja. Banyak banget, gila. Putar nggak sih? Hah? Putar nggak sih? Putar aja. Ya. Yaudah, ayo. Udah pegal. Dapat gantian nih, Bu. Aku juga pegel. Coba nanti orang yang ini enggak? Nanti orang yang ini ganti-gantian. Lalu Declaration of Independence Amerika Serikat. Jangan. Independence of Amerika Serikat 1776. Ini isinya itu bahwa semua orang diciptakan sama, dikaruniai Tuhan hak-hak untuk hidup, kemerdekaan, dan menuju kebahagiaan. Lalu ada Declaration of the Droits de l'Homme et du Citoyen 1789, di mana penyalahgunaan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Prancis di bawah pimpinan Jenderal Lafayette. Ini antara lain menyebutkan manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Lalu hak-hak tersebut antara lain hak kebebasan, hak memiliki, dan hak keamanan. Lalu pada Atlantic Charter 1941, piagam ini merupakan kesepakatan antara Piagam ini merupakan kesepakatan antara F.D. Roosevelt dan Winston Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941 yang menyebutkan 5 kebebasan dasar.
manusia, yaitu freedom from fear, kebebasan dari rasa takut, freedom of religion, kebebasan untuk beragama dan beribadah, freedom expression, kebebasan untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berorganisasi. Lalu ada freedom of information, kebebasan dalam hal pemberitaan, dan freedom from want, kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan. Lalu yang ke-8, yang terakhir, yang paling penting adalah Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Deklarasi ini berisi pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri atas 30 pasal. Piagam ini menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi negara masing-masing. Lalu, oke, sejarah sudah cukup situ, mungkin saya akan... Kalau sejarah HAM di Indonesia sendiri terbagi menjadi 2 periode, yang terdiri dari periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Yang dimana kita sudah tahu, itu tuh ada namanya Budi Utomo 1908, lalu ada Sarekat Islam 1991, lalu ada Indonesia Patri atau Partij atau apa sih namanya? Partai Belanda ya, Indonesia Partij. Ya, 1912. Ada Perhimpunan Indonesia 1925 dan Pendidikan Nasional Indonesia 1931. Enggak apa-apa, ngomong aja. Lalu ada periode setelah kemerdekaan. Itu ada periode 1945 sampai 1950. Lalu ada sesuatu yang terjadi pada tanggal 3 November 1945. Apa sih yang terjadi? Ada invasi skibidi toilet. Legitimasi HAM secara formal tercantum dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Yang dimana legitimasi HAM tersebut memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Oke, mendirikan partai politik 3 November 1945. Lalu ada periode 1950 sampai 1950 sampai 1950. Yang dimana ini awal masa demokrasi terpimpin. Lalu ada periode 1966 sampai 1998 yang dimana itu tuh era pemerintahan Orde Baru. Yakni tahun 1967 pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji materi yang diberikan kepada Mahkamah Agung. 1970 sampai 1980 pemerintah cenderung melakukan pemasukan HAM dengan sikap defensif. Lalu ada 1990-an pembentukan lembaga penegak HAM seperti Komisi Nasional Komnas HAM pada 1993. Dan 1998 sampai sekarang sudah banyak rencana HAM, guys. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Iya, sama. Sekarang kita akan beralih ke jenis-jenis HAM, guys ya. Perkenalan dulu lah, Asyik. Oh, nama saya Dafan Nabil Hamzah, absen 14, 11, 4. Oke, 4 kategori utama HAM. Yang pertama ada hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Jadi, apa sih contoh-contoh dari hak-hak yang tadi aku sebutin? Munduran dikit. Pertama, hak sipil. Sama kamu pindah ke kiri. Hak sipil itu kebebasan bergerak, bepergian, dan kebebasan berpindah tempat. Kebebasan masuk dan mengikuti. Agak capetin dah di hujan. Kebebasan mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Kalau hak politik, hak untuk menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan untuk masuk mendirikan partai politik, hak berkumpul dan berserikat. Hak ekonomi, hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan untuk memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Kalau hak sosial dan budaya, itu hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perumahan yang layak. Lalu ada hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Astagfirullahaladzim. Masuk rumah. Aku dulu. Kenalan dulu. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Abani, saya absen 18 dan saya di sini akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM.
Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh manusia atau tidak, atau nilai kemanusiaan yang dilanggar. Nah, ada juga penjelasannya. Menurut ada di sini ada kakak lah bentar. Nggak apa-apa. Ya, ntar Di sini ada undang-undang dasarnya yang bisa cek di teks, dan juga ini ada contoh-contohnya pelaku pelanggaran HAM, ada individu, kelompok maupun aparat negara. Pelanggaran HAM horizontal individu adalah dengan individu secara lain, dan pelanggaran HAM secara vertikal adalah kepada negara terhadap rakyat. Ntar gue ulang lagi. Sorry. Ada beberapa contoh HAM. Ada dua, yaitu pelanggaran HAM horizontal dan pelanggaran HAM vertikal. Pelanggaran HAM horizontal adalah dari individu sebagai individu, dan pelanggaran HAM vertikal aparat negara terhadap rakyat. Dunia nge-lag ya? Ada beberapa jenis-jenis pelanggaran HAM. Ada dua jenis pelanggaran HAM. Yang pertama adalah pelanggaran sipil dan politik, yaitu ada penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, ada kebebasan berpendapat dan berkumpul, hak untuk hidup, dan penahanan arbitrary. Dan yang kedua adalah pelanggaran ekonomi, sosial, dan budaya. Ada beberapa juga, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas perumahan. Nah, itu jenis-jenis. Ada beberapa contoh juga. Contoh pertama adalah genosida. Genosida adalah pembunuhan secara massal yang disengaja terhadap kelompok etnis, ras, atau bangsa tertentu. Seperti genosida yang ada di Palestina sekarang. Yang kedua, ada perbudakan modern. Apa itu perbudakan modern? Perbudakan modern adalah bentuk-bentuk kerja paksa, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. Sering. Dan yang ketiga contoh pelanggaran HAM adalah diskriminasi rasial atau gender. Itu adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap hidup berdasarkan ras, gender, atau orientasi seksual mereka. Udah ganti begini. Nah, lalu yang bagian keempat itu ada peran kita dalam memperjuangkan hak asasi manusia ya teman-teman. Nah, jadi menurut kalian apa sih peran kita dalam memperjuangkan hak asasi? Ini udah selesai dari pelanggaran. Dap. Ambil lagi, Dap. Maya kamu. Ambil pack-nya. Dah. Ini mah udah selesai pelanggaran kan? Berarti ini bab keempat kan? Ya. Tadi kamu mau bilang apa tadi? Jadi menurut kalian apa sih peran kita terhadap memperjuangkan hak asasi manusia ini? Coba apa menurut kamu peran kita dalam memperjuangkan hak asasi manusia? Coba. Karena hak asasi manusia itu semua orang harus dapat kan ya. Jadi kita Peran kita apa maksudnya peran kita? peran kita sebagai manusia peran kita dalam perjuangan Kenapa aku yang nggak dapet pipe gue? kita harus tidak memperbudak. Misalnya kita nggak boleh diskriminasi ras. Misalnya kita tuh nggak boleh gitu. Kita misalnya punya teman orang Cina atau hitam, ya pokoknya nggak seras sama kita ya. Itu harus saling menghargai. Gitu. Merah di situ tuh. Kok cekip ini kumaha? Itu harus saling menghargai walaupun ras kita berbeda. Jadi itulah kayak peran kita dalam HAM gitu. Jadi ada 4 cara untuk memperjuangkan hak asasi manusia ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Nah, jadi tugas utama untuk menjamin hak-hak manusia adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati yaitu berarti bahwa negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya ya teman-teman.
Nah, lalu cara untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang kedua yaitu ada kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Nah, kewajiban untuk melindungi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar integritas, kebebasan bertindak, atau hak asasi individu lainnya, termasuk di dalamnya pencegahan pelanggaran terhadap penggunaan sumber-sumber material. Dengan kata lain, negara perlu secara protektif memastikan bahwa orang-orang dalam yuridiksinya tidak menderita pelanggaran hak asasi manusia dari pihak ketiga. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Jangan, kamu mau kemana sih? Udah sini aja dah. mutar Mau muter kemana ya? situ. Pegang tadi. Nah, lalu yang ketiga dari cara untuk memperjuangkan hak asasi manusia yaitu kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Nah, apa sih kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia itu? Jadi kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Misalnya salah satu hak sipil dan politik adalah hak untuk memilih dan juga dipilih. Nah, dan juga yang terakhir, cara untuk memperjuangkan hak asasi manusia yaitu ada kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan hak asasi manusia. Nah, kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia menuntut agar negara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar yang mereka miliki sampai kepada pemahaman mengenai mekanisme pergerakannya. Nah, negara Indonesia sendiri sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri negara hukum. Sudah. Menurut Dava Nabil nih, apakah syarat-syarat tersebut sesuai gitu untuk memperjuangkan hak asasi manusia? Coba pendapatnya. Menurut saya itu caranya sudah sangat sesuai karena menurut saya sudah sesuai ya. Yeay. Jadi, terus kita sih sebagai siswa kan, kita juga harus memperjuangkan HAM. Jadi caranya biar kita memperjuangkan HAM itu adalah dengan cara gemar melakukan gerakan kemanusiaan, mengembangkan rasa cinta ke tanah air, tidak memaksakan kehendak orang lain, memelihara ketertiban di sekolah, dan mengutamakan kepentingan bersama saat bermusyawarah. Ganti aja. Ayo aktif berorganisasi HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau asal-usul kebangsaan dan sosial. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa pengecualian. Prinsip utama HAM meliputi kesetaraan dan non-diskriminasi yang menegaskan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan alasan apapun. Hak-hak ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sama pentingnya. Beberapa hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, hak atas keadilan, serta hak untuk berpendapat dan berkumpul secara damai. Selain itu, setiap individu berhak atas pendidikan yang layak, kesempatan kerja yang adil, kesehatan fisik dan mental yang optimal, serta perlindungan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia meliputi pembuatan undang-undang dan kebijakan yang mendukung HAM. Di tingkat internasional, berbagai mekanisme seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Pengadilan HAM Internasional berfungsi untuk memantau dan menegakkan hak-hak ini. Oleh karena itu, HAM merupakan fondasi penting bagi masyarakat yang adil dan bermartabat, di mana setiap individu dan negara berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak tersebut. Nah, beberapa dari kalian pasti kan bertanya, seberapa pentingnya HAM bagi kehidupan yang adil dan sejahtera?
Nah, hak asasi manusia atau HAM sangat penting bagi terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera karena HAM menjamin setiap individu memiliki hak yang sama dan dilindungi dari diskriminasi yang memungkinkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan kesehatan dijamin oleh HAM, menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Ketika hak-hak ini dihormati, masyarakat dapat berkembang secara optimal yang berdampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. HAM juga memberikan landasan bagi keadilan dan perlindungan hukum, memastikan sistem hukum yang adil dan tidak memihak. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan mereka menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM yang merupakan dasar bagi pemerintahan yang baik dan transparan. Mekanisme internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memantau dan menegakkan HAM di seluruh dunia, memastikan pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditangani. Dengan demikian, HAM menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat, memperoleh keadilan, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau banyak suara-suara yang tidak diinginkan ya. Ya, terima kasih ya Terima kasih teman-teman. telah menyimak, mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada pantun. Oh, nih pantun. Dava Nabil bersih-bersih. Cakep. Sekian dan terima kasih.